Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin menyampaikan. Sebelumnya mohon maaf dari saya menggunakan baju biasa dikarenakan saya kondisi badan saya kurang fit, demam tinggi. Jadi saya mohon maaf. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Taruna Muda Rian Maraputra, Notar 2302115 dari kelas MTJ 1.2. Mohon izin menyampaikan tentang materi pemindahan daya. Materi pemindahan daya pertama kopling, transmisi manual, transmisi otomatis, propeller shaft, diferensial, poros penggerak. Pertama kopling dalam kurung kelas terletak di antara mesin dan transmisi seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Fungsinya untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Gambarnya seperti di kanan. Persyaratan kopling harus dapat menghubungkan transmisi dengan mesin secara lembut. Pada saat menghubungkan ke transmisi harus dapat memindahkan tenaga tanpa terjadi slip. Tenaga harus dapat membebaskan hubungan dari transmisi dengan sempurna dan cepat. Dua, rangkaian kopling. Rangkaian kopling terdiri dari beberapa bagian seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Tutup kopling terikat pada roda penerus mesin oleh beberapa baut dan berputar bersama-sama dengan plot kopling sesuai dengan kecepatan mesin. Di samping. Memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip. Plot kopling ini sedemikian rupa agar pada saat tenaga dibebaskan, kopling dapat bekerja dengan sempurna dan cepat. Plot kopling dari facing, bagian yang bergesekan semacam bahan gesek yang dikelilingi di sekeliling pelat pada kedua permukaan dan hub yang terletak di bagian tengahnya yang menerima perkaitan dengan input transmisi. Jika transmisi manual, momen yang dihasilkan oleh mesin mendekati tetap, sementara tenaga bertambah sesuai dengan putaran mesin. Bagaimanapun juga kendaraan memerlukan momen yang besar untuk mulai berjalan atau menempuh jalan yang tinggi seperti pada gambar di bawah. Ini pada jalan yang mendaki roda bergerak memerlukan tenaga yang lebih besar sehingga kita harus memiliki beberapa untuk mekanisme perubahan momen. Yang kedua, dominasi roda gigi. Dominasi dasar roda gigi paralel di dalam tabel. Oke, lanjut. Transmisi otomatis adalah kopling dan transmisi yang bekerja secara otomatis dan terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, turkey converter, kedua, planetary gear unit, 3, hydraulic control unit. Turkey converter berfungsi sebagai kopling otomatis, di samping itu juga berfungsi untuk memperbesar momen mesin. Perpindahan momennya mesin, pompa, turbin runner, transmission. Roda gigi planetary menerima tenaga gerak dari turbin runner di dalam turkey converter dan berfungsi sebagai pembantu transmisi. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Roda gigi planetary dan sun gear dan planetary carrier. Roda gigi input, output, dan stationary dibuat untuk memindahkan dan membalikan momen mesin. Umumnya 2 pasang roda gigi planetary digunakan untuk tipe kendaraan dengan transmisi otomatis 3 kecepatan dan 3 pasang roda gigi planetary digunakan pada tipe kendaraan transmisi otomatis dengan 4 kecepatan. Sistem pengontrol hidraulis direncanakan untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stationary dari roda gigi planetary dan planetary carrier sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan, kecepatan, membukanya throttle, beban, dan lain-lain. Propeller shaft memindahkan tenaga dari transmisi ke diferensial. Transmisi umumnya terpasang pada chassis frame, sedangkan diferensial dan sumbu belakang
real axle disanggah oleh suspensi sejajar dengan roda belakang. Oleh sebab itu, posisi diferensial terhadap transmisi selalu berubah-ubah pada saat kendaraan berjalan sesuai dengan permukaan jalan dan ukuran beban. Valve sub dibuat sedemikian rupa agar dapat memindahkan tenaga dari transmisi ke diferensial dengan lembut tanpa dipengaruhi akibat adanya perubahan-perubahan tadi. Untuk tujuan ini universal joint dipasang pada setiap ujung propeller sub fungsinya untuk menyerap perubahan sudut dari suspensi. Selain itu, shift yoke bersatu untuk menyerap perubahan antara transmisi dan diferensial. Diferensial komponen otomotif yang dikenal pada diferensial terdiri dua bagian, yaitu final gear dan differential gear, dan mempunyai fungsi sebagai berikut. Final reduction, putaran poros engkol setelah dirubah oleh transmisi selanjutnya diperkecil oleh final gear untuk memperoleh momen yang besar. Differentiation, diferensial depan dan belakang, susunan roda gigi diferensial dibuat untuk menghasilkan kecepatan putaran dan roda sebelah luar pada saat kendaraan berganti arah, kurang berbelok, dan lain-lain seperti pada gambar di samping, sehingga roda tidak akan slip. Diferensial tengah, full time for WD, diferensial tengah, center diferensial memindahkan tenaga dari transmisi ke penggerak roda depan dan penggerak roda belakang dengan keadaan sama dan merendam setiap perbedaan kecepatan antara penggerak roda depan dan belakang sehingga membelok perubahan arah tenaga gerak. Final gear merubah arah dari perpindahan tenaga gerak ke posisi tenaga lurus atau mendekati tegak ke propeller sub sebelum dipindahkan ke roda-roda penggerak. Poros penggerak gear sub berfungsi menggerakkan roda-roda kendaraan yang menggunakan sistem suspensi dependent sudut joint dan jarak antara diferensial dengan roda akan berubah sesuai dengan perubahan sudut antara bodi kendaraan terhadap permukaan jalan selama bergerak. Untuk alasannya digunakan kombinasi fixed constant velocity joint dan slidable constant velocity joint. Tripod joint mempunyai 3 roller dan bentuknya sederhana. Ini mengurangi biaya pembuatannya. Umumnya joint tipe ini dibuat sedemikian rupa agar dapat bergerak pada arah aksial. Bearflat joint ini mempunyai beberapa steel ball agar kecepatan yang seragam dapat dipertahankan dengan ketelitian yang tinggi. Alur khusus dibuat pada bilsa sedemikian rupa sehingga untuk kontak antara drive sub dan poros digerakkan selalu dalam jalur itu dibagi dua sudut perpotongan dari poros berbagai blade joint dibuat sedemikian rupa hingga perubahan panjangnya berlaku sesuai gerak kendaraan seperti perubahan tripod joint. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.